Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan titrasi konduktometri. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Meli Dwita Putri dari Institut Kesehatan Indonesia, Prodi Farmasi. Pertama, saya akan menjelaskan pengertiannya terlebih dahulu. Konduktometri merupakan metode analisis kimia berdasarkan daya antar listrik suatu larutan. Daya antar listrik suatu konsentrasi ion di dalam larutan. Konduktansi adalah ukuran kemampuan suatu bahan untuk mengantarkan arus listrik. Yang kedua, konduktivitas adalah kemampuan suatu bahan atau larutan gas atau logam untuk mengantarkan arus listrik. Yang ketiga ada konduktometer, yaitu alat yang digunakan untuk menentukan daya antar suatu larutan dan mengukur derajat ionisasi. Lalu, pengertian dari titrasi konduktometri sendiri adalah metode analisa kualitatif yang didasarkan pada perbedaan harga konduktansi masing-masing ion. Saya sudah menampilkan perbedaannya biasa dan titrasi konduktometri. Titik ekivalen dapat kita ketahui dari antar larutan kita ukur. Jika daya antar sudah konstan, berarti titrasi sudah mencapai ekivalen. Titrasi konduktometri dapat dilakukan untuk menentukan kadar ion dengan syarat ion tersebut terlibat dalam reaksi kimia sehingga terjadi penggantian satu jenis ion dengan yang lainnya, yang berarti terjadi perubahan konduktivitas. Lalu ada titrasi konduktometri sangat sesuai untuk asam atau basa lemak karena penggunaan titroprosesor dengan elektroda kaca menghasilkan titik akhir yang kurang jelas. Namun titrasi konduktometri tidak dapat dilakukan dalam Ada faktor-faktor yang mempengaruhi titrasi konduktometri. Yang pertama adalah jumlah ion di dalam larutan, yang kedua muatan ion yang ada di dalam larutan, dan ketiga ukuran ion yang ada di dalam larutan. Lalu ada prinsip titrasi konduktometri, yaitu penggantian ion-ion analit yang sebelumnya ada di dalam larutan menjadi ion-ion titran yang ditambahkan ke dalamnya. Contoh penggunaan: titrasi konduktometri dapat dilakukan untuk menentukan kadar ion dengan syarat ion tersebut terlibat dalam reaksi kimia sehingga terjadi penggantian satu jenis ion dengan yang lain yang berarti terjadi perubahan konduktivitas. Misal titrasi HCl dengan NaOH yang akhirnya akan mencapai konduktivitas lebih rendah. Lalu ada kekurangan dan kelebihan dari titrasi konduktometri. Kekurangannya yaitu hanya dapat diterapkan pada elektrolit saja, sangat dipengaruhi temperatur, dapat ditunjukkan dengan tidak langsung, peralatan cukup mahal. Jika tidak hati-hati maka akan cepat rusak, tidak bisa digunakan pada larutan yang asam atau basa karena meleleh. Kelebihannya tidak menggunakan indikator. Yang kedua, dapat untuk titrasi yang berwarna, dapat digunakan untuk titrasi yang dapat menimbulkan, lebih praktis, lebih cepat. Sekian dari saya.